Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man video. Video kali ini tentang Metal Knight P2-nya. Sangat disayangkan bukan yang versi kurusnya ya, masih versi droidnya yang pakai misil. Gue kira bakal yang versi kurusnya itu, yang versi mandor. Oke, ini dia. Sama hati-hati bagi yang main di China server, karena ada kabar angin UR. Bisa jadi keluarnya Juni itu UR. Ini ultimate-nya yang normal dulu. Ini ultra ulti. Ini kalau gue lihat kayaknya masih rada mirip sama V1-nya ya. Cuman versi luar biasa atau versi HD-nya atau versi 4K-nya lah ya. Kita kesampingkan itu, ini dia skill setnya. Ultimate-nya 5 hit, AOE 300% attack. Terus kalau targetnya lebih dari 3, 4, 5 atau 6 gitu, setiap ekstra di atas 3 tadi, satu targetnya akan menambah damage-nya 100%. Misalnya 5 target berarti yang di atas 3-nya 2. Nambahnya 200%. Dan juga di 5 ronde awal-awal, 5 ronde pertama, akan ada 100% chance untuk inflict specialized stun. Betul sekali, ini gue translate berkali-kali, hasilnya specialized stun. Bukan stun biasa ya, atau nggak bisa di dispel sama si Goketsu. Teori. Si Melza juga kayaknya hanya imun stun biasa sih sepertinya. Apa sih bedanya dengan stun biasa? Efek awalnya sama, nggak bisa act, cannot act, tapi ada tambahan. Yang kena special stun itu attack-nya akan berkurang 30% permanently. Jadi walaupun efek cannot act-nya tidak bisa jalannya itu sekali satu round, cuman debuff reduce attack-nya itu permanen. Wow ya. Ini macam-macam sih ini nih. Atomic ini. Ini kalau ultra ultinya reduce attack-nya jadi 50%, 40% aja lah. Ini udah jadi saingannya si Atomic ya untuk sisi attack reduction-nya ya. Ini untuk sisi attack reduction-nya. Terus hanya 4 enemies yang bisa kena special stun ini at max, berarti dalam keadaan jatuhnya. Bukan 4 kali doang habis itu nggak bisa lagi. Lebih ke dalam waktu yang bersamaan itu hanya bisa 4. Contohnya mungkin dibikin combo attack sama si Deep Seeking. Tidak bisa 5 atau bahkan semua musuh ke stun kayak gitu. Ini kayak biar nggak terlalu over lah ya. Cuman 4 orang kena stun itu sudah 90% meningkatkan chance untuk menang sih. Ya intinya seperti itu, ada rule seperti itu. Pasif awal mulai battle, dia dan T-Shape allies akan imun korot ataupun spesial korot. Hanya korot. Betul sekali. Special burn masih bisa. Ataupun force field. Kalau nanti ada mungkin. Berlangsung 5 round. Oke, kan pasifnya ada 2. Pertama, permainan ini akan dapat di 45% evasion untuk diri sendiri. Ya tahulah evasion ya, sama. Ini evasion mulai bersinar kembali karena yang bisa dot tinggi kan si Gloriba sama Deep Seeking itu spesial korot imun oleh si bapak ini. Sedangkan saingan satu lagi si Jinjo itu betul sekali sangat efektif lawan Metal Knight. Cuman kalau ada si Puri-Puri berarti kena diskon. Di sisi lain ngambil Puri-Puri dan Metal Knight itu berat kan, sama-sama utility unit. Kalian bakar BT. Cuman ini kita bicara probability, kalau ada si Metal Knight yang Puri-Puri, Jinjo juga selesai. Tapi kan jadi butuh 2 untuk mentekan si Jinjo.
Sedangkan untuk si Gloribus sama si Deep Seeking cukup Metal Knight, selesai ya. Gloribus normal attack-nya rendah, Deep Seeking normal attack-nya tinggi, cuman bisa di-evade sama si Metal Knight ini. Kasarnya seperti itu. Ini fungsi Metal Knight dapat evasion. Mungkin di Awaken 2 jadi 70%, mungkin ya. Soalnya angka tertinggi saat ini 70%, bisa jadi 60%. Biar nggak menginjak angka 70%. Soalnya 70% itu kayak eksklusif lah ya. Ini juga meningkatkan ini lagi si siapa tuh? Si Watchdogman, betul sekali ya, nggak bisa di-evade ultinya. Dan satu lagi selain evasion, remove any combination attack. Gila sih ini sih. Ini juga akan mematikan Awaken pasifnya si Deep Seeking. Dan juga ada juga loh yang udah bisa combo duluan sebelum Deep Seeking. Siapa bang? Si Silver Fang. Silver Fang itu ada combo juga kan? Kalau Silver Fang jalan, dia akan trigger combo attack dengan kakaknya Bomb. Nah, itu juga combo attack. Berarti kalau ada si Metal Knight ini, Deep Seeking dan Silver Fang nggak akan bisa trigger combo attack tersebut. Menurut gua mungkin seperti ini nantinya. Mungkin kunci line up akan seperti ini. Butuh satu esper lagi, di sini polos. Ini tinggal siapa yang cepet jalan duluan sih ya. Ini siapa yang cepet jalan duluan. Kenapa ke belakang? Karena special core-nya ke imun. Artinya Krul akan 100% jalan. Kalau Krul 100% jalan, berarti barisan depan rentan kena cipok si puri-puri. Dan kalau kalian hoki, yang kena cipok puri-puri kita. Tapi di sisi lain, kalau kalian bisa menang speed dan stun Metal Knight beserta puri-puri musuh, kemungkinan kalian bisa menang ya. Seperti itu. Ini semakin tinggi lagi value si Spitzer Zombie Man ini. Atau si Flashy Flash pun bisa ya. Flashy Flash pun bisa. Terus mereka ini utility unit loh. Kalau kalian cuman begini doang, battle-nya bisa sampai 7 round bisa jadi. Damage output si Metal Knight juga rendah. Puri-puri itu oke lah ya, tapi medium. Ingat ya, Drive Knight ini core-nya bikin HP 11 kali lipat. Kalau nggak ada explosive unit kayak si Gloribus, selesai bisa 7 round itu baru battle-nya berakhir. Jadi baiknya tetap ada carry. Carry-nya siapa? Bisa jadi ini sih, untuk saat ini bisa jadi ini karena ultinya lumayan tinggi loh scalingnya. Ini damage normalnya ini bukan kaleng-kaleng, lumayan loh ini. Kalah saing sama Gloribus cuman karena diimunkan oleh Metal Knight, ini jadi lebih tinggi dari si Gloribus damage outputnya. Sayang immunity stun-nya nggak bisa, kemungkinan teori ya. Soalnya itu tulisannya specialized stun. Ini juga, waduh, dikit lagi mau keluar ya, padahal udah fix skip. Padahal udah pada fix skip. Cuman gue tetap berpegang teguh untuk skip sih. Kalau kalian ada extra BT silahkan, monggo. Kendalanya si Watchdogman ini yaitu harus ada dia, terus dia juga sama ini kan tadinya ya. Cuman sekarang nggak harus si puri-puri, Metal Knight pun bisa. Tapi kan tetap itu yang keempat berarti kan. Core, ada Melza atau si Tank Top Vegetarian, Core, Melza, Metal Knight atau puri-puri, terus Spitzer juga baiknya buat baru dia. Carry yang kebanyakan syarat itu tetap ngeri-ngeri sedap. Nggak ada counter pun, kasarnya ke depan nanti nggak ada counter pun, ada unit bagus, kalian akan keteteran nyusun line up. Apalagi ada counternya, seperti itu. Kira-kira gitu sih. Tapi ini lumayan tinggi probability-nya menjadi carry utama eranya Metal Knight ini dan puri-puri. Berikutnya sih Tank Top Master itu sendiri. Tank Top Master curutnya kan ada di tempat ya. Mau dicipok si puri-puri pun gak terlalu rugi bandar banget kita kasarnya. Paling minusnya di era ini refleksnya bisa di evade, bisa dihindari. Setidaknya tidak seperti ke Gloribus yang malah imun kan.
Makanya masih ada chance atau probability menjadi carry kembali. Kan masih ada free slot di sini. Jinjo itu sendiri, cuman Jinjo ke diskon sama Awaken Pasif dia. Setidaknya tapi jalan kasarnya. Oke, itu dia video kali ini mengenai skill setnya si Metal Knight V2. Gimana menurut kalian? Stunnya sih yang ngeri, Plus ada attack minus yang permanennya itu luar biasa ya. Ini kita kudu cek nih apakah spesialis stun ini bisa diimun ataupun di dispel si Koketsu. Kayaknya sih secara teori enggak ya, soalnya ada tulisan specialize berarti beda. Oke, itu dia. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada mau saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh. Adios.